Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Sibuk nggak Pak? Kebetulan enggak kok. Ya. Boleh minta waktunya? Oh, boleh. Gimana? Apa kabar nih, Bu? Bu Dewi Susanti Purnamasari. Lupa Sehat? Pak dengan nama saya. Tidak, hanya memastikan. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini proses pembelajaran yang sudah berjalan, kira-kira aman? Dibilang aman, ya aman Pak. Ini berkaitan dengan saya datang kemari. Iya. Karena ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Ini salah satunya tadi masalah pembelajaran. Oh gitu, ya pembelajaran. Oke, baik. Minta tolong berbagi ilmu. Barangkali Bapak punya solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sekiranya saya mampu dan saya menguasai, ya mari kita berbagi. Begitu juga sebaliknya, mungkin dalam proses seperti ini sangat diperlukan. Terima kasih sudah mau berdiskusi di sini. Saya yang banyak belajar tentunya nanti gitu. Kira-kira terkait apa nih kira-kira masalah Ibu itu dalam pembelajaran? Masalah utama sih sebenarnya di kelas itu banyak siswa yang pasif Pak. Sedangkan saya kan sebagai guru bahasa Indonesia, segala sesuatu bentuk teks, kemudian pembelajaran itu butuh komunikasi dua arah. Iya, betul. Dengan murid gitu, jadi tahu seberapa jauh anak memahami materi yang saya sampaikan. Satu semester belajar ini luar biasa sekali, jadi banyak permasalahan yang timbul karena saya sendiri bingung cara menanganinya bagaimana. Banyak siswa yang cenderung diam, pasif. Jadi apakah metode pembelajaran saya yang kurang atau gimana gitu. Jadi agak bingung dalam menyampaikan materi. Saya lanjutkan, nanti anak kurang paham di materi yang saya sampaikan gitu. Sedangkan ketika saya tanya, respon anak juga paham, tapi pahamnya seperti pandangan mereka juga kosong gitu. Itu Ibu sekarang itu kondisi pembelajaran di kelas berapa? Saya mengajar di 4 kelas, ada 8F, 8G, 7E, dan 7D. Yang menemukan permasalahan yang signifikan seperti tadi itu di kelas berapa itu kira-kira? Di kelas 7, kelas Pak. 7. Dari dua kelas itu istilahnya taraf pembelajarannya hampir sama lah seperti itu. Hampir sama. Kalau kelas 7 itu kan kira-kira pembelajaran dalam satu kelas berapa sih, Bu, muridnya? Kalau sekarang kan karena posisi sedang pertemuan terbatas, sehingga satu kelas hanya sekitar 16 siswa saja. Murid ya. Kira-kira dari faktor kondisi sekarang ini atau faktor lain ada yang berpengaruh tidak dalam permasalahan Ibu? Apa ya Pak, bingung kadang apa mereka malu atau takut gitu. Setiap saya beri kesempatan untuk mereka bertanya atau menyampaikan argumen itu banyak diam gitu, cenderung takut malah ketika saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin hanya 1-2, tidak semuanya begitu. Saya akui masih ada 1-2 anak yang cenderung aktif, tapi sayangnya persentasenya lebih banyak yang diam dibandingkan yang aktif gitu. Kalau berdasarkan pengamatan Ibu bagaimana di luar pembelajaran ya, di luar pembelajaran yang teralokasikan itu komunikasi baik sosialnya daripada anak-anak itu lebih mengarah kepada saat pembelajaran seperti itu kondisinya, atau lebih lugas kira-kira kalau di luar pembelajaran? Saya rasa sih sebenarnya kalau di luar ya terlihat lugas gitu. Cuma masalahnya di mana gitu, saya juga bingung Pak. Apa muka saya terlalu galak sih? Sebetulnya ya tidak. Nah, mungkin dari pandangan Ibu mungkin yang sudah dialami sekarang, diamati, teridentifikasi bagaimana sih murid itu di kelas,
dan ternyata memang ada perbedaan kan gitu saat pembelajaran dan saat di luar pembelajaran. Dalam hal ini bisa kira-kira mungkin ibu bisa ada gambaran tuh dari situ. Mungkin ke prosesnya kah, atau memang latar belakang pendidikannya kah, ataukah memang ada faktor lain gitu. Menurut ibu bagaimana? Kira-kira dari pembanding itu saja sudah terlihat kok, bisa terlihat atau belum? Kurang begitu ini ya Pak ya, soalnya memahami karakter anak kan luar biasa. Nah, iya betul. Sangat sulit ya Pak ya. Betul. Butuh waktu. Betul. Sedangkan kemampuan saya untuk memahami setiap individual masih sangat kurang, mungkin jauh lebih berpengalaman Bapak dibandingkan saya gitu. Iya, bukan ke arah itu sih sebetulnya. Memang betul tepat. Kita satu batasan waktu sekarang ini, kemudian ruang juga terbatas kita. Jadi menuntut kita ekstra untuk menggali lagi, kenali murid kita. Kalau menurut saya memang identifikasi itu cukup penting, bahkan sangat penting untuk modal kita pembelajaran, apalagi sekarang pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak pada murid. Kalau dalam pembelajaran yang digaungkan sekarang. Nah, ada nggak kira-kira kiat-kiat ibu untuk lebih lagi mendalami dalam identifikasi peserta didik atau murid dari yang sekarang? Kiatnya yang lebih lagi bagaimana kira-kira? Beberapa waktu yang lalu sebenarnya Pak sudah ada beberapa peserta didik yang sengaja saya panggil secara individual. Saya rasa anak-anak itu yang cenderung terlalu berbeda dengan yang lain. Diam dalam arti yang ekspresinya beda dengan yang lain gitu kan Pak. Jadi saya panggil, kemudian saya ajak ngobrol. Mereka mengakui, beberapa anak yang saya panggil itu mengakui bahwa malu dan takut karena kebingungan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi mereka mau bertanya tapi malu, takut pertanyaan mereka itu ditertawakan atau malah disepelekan oleh baik saya ataupun siswa yang lain. Secara umum memang kalau anak SMP, terlebih setelah masih dalam keadaan pandemi seperti ini, yang sebelumnya memang tidak ada aktivitas pembelajaran tatap muka, otomatis berpengaruh itu dalam sisi sosial dan sisi emosionalnya murid. Salah satunya itu tadi, mungkin dia akan merasa malu, takut ya. Itu secara umum murid-murid yang dirasakan murid saat pembelajaran. Dan mungkin kita perlu menggiring lagi tuh, menggeser sedikit pola pikir mereka, bahwa kalau mau bisa, kalau mau tahu ya harus mencoba. Salah satunya mungkin bertanya kalau tidak tahu, berargumen kalau dia tahu gitu, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya sudah ketemu tuh tadi ibu sudah menemukan hasil identifikasinya bahwa mungkin murid itu malu, takut gitu. Itu sudah cukup baik sih Bu. Kalau menurut saya mungkin bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Kalau tadi secara individual mungkin secara kuantitasnya ditambah gitu. Kurang waktu kayaknya. Ya, kita sambil berjalan. Memang itu tantangan kita. Murid yang banyak, waktunya terbatas sekarang ini. Nah, langkah-langkah dari hasil identifikasi tadi ya, kalau boleh tahu nih langkah-langkah selanjutnya kira-kira bagaimana? Setelah bertemu dengan beberapa anak, belum, saya rasa yang saya panggil anaknya itu belum mewakili secara keseluruhan saya rasa, karena kan saya hanya mengambil beberapa contoh yang anak yang menurut saya harus segera saya ajak bicara, kenapa, ada apa gitu, karena mungkin sering melamun di kelas dan lain sebagainya itu, sehingga mungkin baru sebatas penguatan bahwa tidak apa-apa nak gitu, menumbuhkan rasa percaya diri bahwa bertanya itu tidak salah gitu. Kemudian kalau tidak tahu ya bertanya gitu. Sementara perubahan yang saya dapatkan itu baru anak yang saya panggil itu ya Pak, khusus anak yang saya panggil itu mau bertanya tapi
jalur Japri pakai WA. Oh, Jadi gitu. mereka mau bertanya, hanya saja tidak mau tampil di depan umum. Jadi mereka ketika ada yang tidak paham, kemudian setelah pulang sekolah itu menghubungi saya. Kira-kira Chat saya. seperti itu, kenapa itu Bu masalahnya? Ya itu katanya, saya tanya masih belum pede dengan lingkungan. Masih malu, takut gitu ya. Ditambah saya tanyakan kenapa malu, belum terlalu kenal, karena mungkin masih SD mereka Iya, dari betul. berbagai SD yang berbeda, Latar kemudian belakang. ketemu di sekolah itu jarang, sehingga belum akrab mungkin Pak. Jadi apa ya, ada rasa malu, dan mungkin tipikal atau karakter anaknya memang pemalu atau seperti itu ya. Tapi saya sudah berikan apresiasi karena keberanian dia. Kalau dulu kan diam, saya tidak tahu apa yang tidak dipahami gitu. Cuman saya maunya itu lebih untuk meningkatkan si anak itu agar gimana nih caranya agar dia berani gitu. Memunculkan terbuka, potensi ya, potensi anak untuk berani berbicara, berani berargumen. Nah, itu kan tadi kiat-kiatnya salah satunya secara individual dipanggil oleh ibu. Itu sudah bagus ibu, sangat bagus itu. Dan secara dari sisi komitmen, kira-kira bisa nggak dilanjutkan atau dikembangkan dari proses itu ibu sendiri untuk pelaksanaannya? Insya Allah sih Pak, karena saya sudah melihat manfaatnya ya. Mungkin kedekatan kita dengan anak itu memengaruhi apa yang kita sampaikan Ya, gitu. betul. Jadi kalau siswanya tidak paham dengan gurunya, ya bagaimana gurunya dapat memahami siswanya gitu. Oh, luar biasa. Ibu itu sebetulnya memang luar biasa, guru yang luar biasa. Jadi sebetulnya ibu sudah tahu kok dengan permasalahan ini, masalahnya apa, solusi-solusinya, langkah-langkahnya apa yang ibu akan lakukan, ini sudah terkemukakan di sini. Saya mungkin dari selaku rekan kerja ya, saya sangat mendorong dan mengapresiasi sih Bu, kinerja ibu, artinya cara-cara ibu itu juga jadi masukan saya, tentu pengalaman berharga nih bisa ngobrol begini. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran di sekolah kita, pembelajaran di kelas kita akan lebih baik. Karena terlihat terbukti tadi dari progres saja sudah ada progres lah ya, dari apa yang telah ibu lakukan, tindakan-tindakan yang lebih kepada mengayomi kepada anak. Kira-kira progres kan sudah sangat baik kan gitu Bu ya? Belum Ada, tapi sudah muncul iya, maksudnya. sudah muncul, hanya saja secara pribadi saya belum menemukan, ini belum target saya gitu. Oh, iya. Masih banyak hal yang kayaknya masih banyak kekurangan gitu. Makanya Mungkin sambil solusi. mencari model lain dari hasil, tetap harus kita identifikasi juga kebutuhan murid kan berbeda tuh, beragam pasti gitu kan. Nah, yang ini bisa dilakukan sih menurut saya kan gitu, dilanjutkan, mungkin kira-kira bisa dikembangkan mungkin kan gitu ya, ada pengembangan dari polanya gitu, Insya Allah. pola pendekatannya gitu ya, kira-kira begitu Bu ya. Kalau Bapak gimana di sekolah, di Kalau kelas menghadapi saya masalah yang sama kah? Sama sebetulnya, kalau saya ketika mengajar di kelas 8. Kalau kelas 8 ya tidak seperti kelas 7 tadi sih, sebetulnya sudah ada beberapa murid gitu yang memang ada kemauan atau memang ada keberanian. Memang berpikir kritis diantaranya sudah terlihat. Kita tinggal, kalau saya tinggal mengarahkan anak-anak yang belum dan memunculkan yang sudah ini sebagai pilot project lah katakan gitu, tutor sebaya kita gunakan salah satunya, karena di situ anak itu memiliki kebanggaan tersendiri dia, bahwa saya bisa lebih daripada temannya. Itu salah satu yang kalau saya yang gunakan untuk mengangkat tadi kalau ibu dengan metode misalkan di luar ya, di belakang pembelajaran dulu gitu, karena memang taraf atau kelasnya juga masih kelas 7. Untuk di kelas 8 relatif saya tinggal mengamati dan mengawasi saja sebetulnya. Terlebih kalau kelas 9 ya sudah cukup mudah kalau kelas 9. Kebetulan saya kan juga mengajar di kelas 8 sih ya. Kelas 8 juga
sama seperti gambaran Bapak. Mungkin karena faktor mereka sudah kenal dengan teman-teman Iya, ya, betul. Salah satunya lingkungan itu. kelasnya mereka sudah kenal, jadi lebih berani. Ya memang permasalahan utama yang di kelas 7 itu, mereka masih belum mengenal lingkungan sekolah dengan baik, lingkungan kelas dengan baik, dengan bapak ibu gurunya juga baru ini ketemu gitu. Jadi memang butuh ini sekali. Ya, mungkin kita memang harus lebih bersabar dalam menghadapi berbagai permasalahan pembelajaran kita, dan kita sering-sering sharing begini untuk berbagi kita pengalaman, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan tercapailah pembelajaran kita gitu. Terima kasih ya Pak ya. Oh ya, sama-sama Ibu. Ini sharing yang luar biasa sekali. Saya yang Mudah-mudahan- merasa luar biasa deh bisa sharing dengan Ibu. kan bapak yang lebih berpengalaman dibandingkan saya. Tidak juga begitu, Bu. Saya juga sama masih belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita ke depan lebih bisa menjadi betul-betul seorang guru menurut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani. Terima kasih juga sudah mau berbagi dengan saya, Ibu. Kira-kira masih ada yang perlu dibicarakan? Banyak sih Pak Banyak sebenarnya sih, permasalahannya, tapi mungkin lain kali ya. Oh iya, gitu. Terkait dengan ini, Iya. ya memang harus, kalau menurut Ibu harus dikembangkan lagi. Tadi seperti yang Ibu katakan, ya saya sangat mendukung dan apresiasi. Dan jangan lupa nanti berbagi juga hasilnya, Iya, Pak, bagaimana nanti, progresnya. ya, gitu. setelah diterapkan kita sharing lagi ya Oh Pak iya, ya. betul. Ya. Biar Saya tunggu juga. sama-sama tahu ya. Iya betul. Saya tunggu juga itu. Terima kasih Bapak Sama-sama, waktunya. Ibu. Maaf mengganggu waktunya Tidak, Bu. ya. Silakan dilanjutkan kerjanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.